Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cusrus Olivia dengan NPM 1801032004. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Institut Agama Islam Negeri Metro dengan mata kuliah Psikologi Agama. Saya di sini akan sedikit memberikan penjelasan mengenai wabah yang kini kian meresahkan umat manusia di seluruh dunia. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan virus yang kini kian meresahkan, yaitu Corona atau COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar di seluruh wilayah Cina dan di berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berubah gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kedua, batuk. 3, sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia. Pengobatan virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati. Tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejalanya atau mencegah penyebaran virus tersebut. Pertama, merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang ditunjuk. 2. Memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. 3. Mengajarkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. 4. Menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Dilansir dari berita kompas.com, peningkatan jumlah kasus virus corona masih terjadi di Indonesia. Pada 12 April 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 mencapai 4.241 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 399 kasus dari laporan di hari sebelumnya. Sementara itu, jumlah pasien sembuh mencapai 359 atau mengalami peningkatan 73 kesembuhan dibanding hari kemarin. Kemudian, kasus kematian terbaru sebanyak 373, yaitu mengalami peningkatan 46 kasus di hari sebelumnya. Adapun kasus-kasus ini telah dilaporkan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Ustaz Tiadi Rahman dalam khutbahnya mengatakan pandemi virus corona mesti dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan firman-Nya yang berarti tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Untuk lebih lanjut, sikap terbaik menghadapi ujian berupa serangan COVID-19 adalah yang pertama, ikhtiar. Menghindarinya dengan memperhatikan hukum kausalitas sunatullah, misalnya, kita harus mencuci tangan ketika akan makan, atau minum, atau baru pulang dari berpergian. Kedua, kita harus bertawakal sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar. Bahkan, kita yakin sepenuhnya atas usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berarti, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka
maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, tidak memberi pertolongan, maka siapa yang maka siapa yang bisa menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang yang mukmin bertawakal. Quran Surat Ali Imran ayat 59-60. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.